Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat syukur semua? Kali ini saya akan bagikan aktivitas harian saya yang dimulai dari subuh. Setiap subuh saya ke masjid ya sebagai bentuk kewajiban menunaikan perintah dan juga sebagai wujud rasa syukur gitu. Jadi mulai setiap hari itu awali hari dengan bersyukur, dan sholat subuh adalah sebagai bentuk syukur agar kita dalam menjalani hari terasa senang, bahagia gitu. Jadi awali dulu dengan syukur. Nah, setiap hari saya ke masjid itu, kalau nggak jalan kaki biasanya naik sepeda gitu. Tapi karena ini berhubung tidak hujan, jadi saya jalan kaki. Kalau misalnya hujan dan jalanan becek, saya biasanya naik sepeda. Jarak antara rumah ke masjid itu kira-kira 300 meter lah. Jadi kalau pulang pergi itu 600 meter gitu. Ya hampir 1 kilo ya. Lumayan gitu buat keringetan. Nah, setelah sampai di masjid, ini masjidnya. Nah, ini saya pulang dari masjid, jalan kaki lagi. Nah, setelah pulang dari masjid, saya tuh biasanya jalan kaki dulu dengan rute yang berbeda dari jalan yang pertama gitu. Dari jalan yang pertama kali saya ke masjid gitu. Ya ini juga untuk mengikuti sunnah Nabi gitu. Biasanya saya berjalan sekitar 10 menit atau 15 menit ya. Ya kira-kira ya udah keringetan gitu lah. Kenapa ini saya lakukan setiap hari? Karena penting, mengingat udara di pagi hari itu pada saat subuh ya khususnya itu sangat bagus untuk kesehatan. Dan apabila kita lihat lagi pada saat subuh juga air yang baik gitu. Jadi apabila kita kena air subuh air wudhu untuk subuh itu, untuk wudhu itu sangat bagus gitu buat kesehatan. Jadi untuk para sahabat soccer, coba manfaatkan waktu subuh itu untuk olahraga, karena sangat baik untuk menjaga fisik kita gitu. Kebetulan di sebelah kiri saya Mana, juga Pak? ini, Hah? sebelah kiri itu Oh, ada sawah ya. Ya sedikit sawah Pak, Pak? yang tersisa di kota Jalan-jalan Pak ya, Karawang. Pak? Jadi udaranya masih bagus gitu. Masih lumayan bersih di sini. Walaupun adanya tengah kota gitu. Jalan kaki juga berfungsi untuk ini, kita sebagai bentuk interaksi gitu dengan tetangga gitu. Ya ada tetangga gitu kan, kita ya ngobrol dulu sebentar atau say hello lah gitu, menambah akrab gitu. Juga untuk agar kita secara psikologis gitu kan, menambah percaya diri juga gitu, sehingga kita merasa
lebih enak gitu. Nah, ini adalah rumah saya yang sebelah kanan ya. Di rumah itu berfungsi untuk usaha juga untuk tempat tinggal. Karena setiap pagi atau siang, pagi sampai sore itu dipakai untuk tempat les atau bimbel ya. Malamnya kita pakai buat tidur gitu. Ya, menyambung hidup lah gitu. Oke, nah selanjutnya saya pergi ke lapangan. Kebetulan lapangan adanya di depan rumah gitu. Depan rumah saya biasanya ya peregangan aja lah, yang ringan-ringan aja. Peregangan ya, paling nambah lagi berapa keliling gitu, berputar-putar jalan kaki. Jadi tidak diporsir, tidak tidak terlalu berat gitu, yang enteng-enteng aja lah ininya, gerakannya. Dan gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya sudah ada di video-video saya sebelumnya gitu. Jadi tinggal dilihat saja. Alhamdulillah gitu, dengan aktivitas seperti ini, jadi setiap pagi dengan aktivitas rutin ke masjid, terus ya bersapa dengan tetangga, ngobrol gitu kan, membuat kita lebih lebih bahagia gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh Stockholm itu kan itu ketenangan, kebahagiaan gitu kan. Jadi untuk mewujudkan itu gitu, untuk mencapai kebahagiaan itu, kita jangan sampai malu gitu untuk keluar beraktivitas sosial gitu kan, agar kita juga merasa percaya dirinya naik gitu. Jangan sampai kita di rumah aktivitasnya berdiam diri, tapi kita juga harus mengikuti aktivitas seperti normal gitu, orang-orang normal lainnya gitu. Karena kita sendiri sebenarnya orang normal gitu, bukan orang yang tidak normal, tapi kita itu orang normal. Hanya Allah memberikan kita tanda cinta gitu, tanda cintanya yang berupa ya itulah stroke gitu. Itu anggap aja itu tanda cinta gitu. Kita harus syukuri gitu, syukuri karena dengan rasa syukur, apabila kita mensyukurinya terus-terusan, maka sebenarnya stroke itu bukan apa-apa gitu, karena akan kalah dengan rasa syukur kita. Itu juga tuh ada anjing kebetulan ya, tapi alhamdulillah anjing di sini itu baik-baik gitu, nggak terlalu banyak menggonggong gitu, sehingga saya juga tidak takut. Biasanya saya melakukan ini kan lapangan futsal ya, jadi saya melakukan keliling lapangan futsal biasanya 10 kali, kadang 5 kali, atau misalnya keliling perumahan ya kira-kira sampai 15 menit, 20 menit kadang-kadang. Atau kalau misalnya nggak jalan kaki, saya naik sepeda.
Hal itu saya lakukan hampir rutin setiap hari gitu. Kalau nggak jalan kaki atau naik sepeda. Ya fungsinya untuk membuat tubuh kita bugar gitu. Yang penting itu aja gitu. Nah, habis itu baru kita melakukan gerakan-gerakan yang lebih spesifik untuk para stroker gitu kan. Seperti ya kayak gini lah, peregangan-peregangan gitu. Ya setelah dianggap cukup lah ya, cukup, biasanya saya pulang ke rumah. Ya dari lapangan ke rumah ya kira-kira jaraknya 50 meter lah. Ini adalah rumah saya, kebetulan dijadikan tempat les juga gitu ya. Jadi siapa yang ya sekalian promosi aja gitu untuk warga Karawang dan sekitarnya, Karawang kota gitu, yang mau les putra-putrinya silakan datang ke tempat kami. Tersedia banyak pilihan gitu, dari mulai les baca, les SD, SMP sampai SMA gitu. Di sini ada dengan biaya yang terjangkau dan fasilitas ruangan ber-AC. Enak lah pokoknya. Nah, biasanya setelah berolahraga saya biasanya melakukan menyiram tanaman gitu. Ini saya lakukan ya sebagai hobi ketanaman gitu, karena itu juga salah satu bentuk untuk rekreasi gitu, menenangkan hati, pikiran gitu kan. Jadi yang penting untuk stalker itu adalah perbanyaklah apa yang kita senangi itu, hobi-hobi gitu. Jadi biar santai, tenang, rileks gitu. Dan lakukan apa yang kita bisa. Ya saya bisanya ini ngajar. Ya saya lakukan ngajar gitu. Alhamdulillah di sini juga muridnya banyak gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga gitu. Di sini juga saya ngajar berdua bersama istri gitu. Jadi setiap hari saya di sini gitu, di rumah. Ya mungkin seminggu sekali keluar gitu, atau mungkin beberapa hari keluar gitu buat jalan-jalan gitu, jalan kaki atau naik sepeda. Untuk kalau weekend gitu ya keluar kota gitu, biasanya begitulah. Jadi nikmati hidup. Jangan sampai stroke dijadikan sebuah beban hidup atau gitu. Yang penting bagaimana kita setiap hari bertambah baik, bertambah sehat, bertambah kuat, dan bertambah positif pemikiran kita gitu kan. Oke, untuk selanjutnya saya akan masuk dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.